apa kabar Taurus? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kalian semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Taurus. Oke, tunggu bentar ya. Oke, aku mau reading untuk Taurus tentang energi aku dan dia. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, tidak sama harus resonate. Dan sebelum aku mulai reading, aku ingin menyampaikan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua di luar sana ya, jika ada beberapa readinganku yang mungkin kata-kataku yang tidak disengaja maupun yang disengaja tidak berkenan di hati kalian, aku minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke. Untuk Taurus, di sini sekali lagi kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Cek Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Taurus, energi asmara Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Asmara ada. Sorry. Energi asmara Taurus, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Eight of Wands. Kalau aku lihat ini tentang pergerakan ya. Oke. Ingin mengakhiri stagnasi. Nah, mengakhiri stagnasi ini apakah tentang nggak mau kayak gini-gini terus, ini dalam kata arti apa ini ya? Kalau aku lihat di sini, ingin menyegerakan tentang komunikasi ya. Ada King of Pentacle, ambisi. Oke. Prince of Swords, Four of Wands. Oke. Sekali lagi untuk Taurus, kamu bisa di atas atau yang di bawah ya. Asmara, energi asmara, pasangan. Oke, ada Temperance, The Devil, Ten of Pentacle, dan ada Seven of Cups. Ada The Moon. Wow. Oke, ada The Moon di sini. Kalau aku lihat The Moon ini sendiri kayak tentang persepsi-persepsi ya. Kalau aku lihat tentang pemikiran-pemikiran. Ya, ini cuman energi aja karena di sini aku lihat ada Pisces, ada Cancer di sini. Tapi ini bisa juga energi ya. Jadi tidak harus energi kamu atau zodiak ya. Oke, di sini kalau ngomong masalah The Moon ini sendiri kayak semacam tentang kekhawatiran yang ada dalam diri ya. Ini kamu bisa energi si dia. Nah, ini kalau aku ngomong masalah The Moon kayak ada semacam lebih ke arah menyelami intuisi. Nah, itu ya, kalau aku lihat menyelami intuisi tentang kebenaran-kebenaran yang akan, atau saat ini salah satu dari kalian ini kayak mencoba untuk jadi tentang kebenaran batin. Jadi apa yang selama ini dirasakan ini di sini kayaknya memang seperti ini. Ada semacam pemikiran dari salah satu dari kalian ini mencoba kayak ada ketakutan-ketakutan bahwa akan ada kayak sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya, ada sesuatu hal yang kayak nggak baik. Nah, ini di sini aku lihat semacam baik dan buruk nih, pemikiran tentang baik dan buruk, persepsi-persepsi negatif atau persepsi-persepsi ini yang membuat orang ini menjadi kayak
maaf ya, ketakutan sendiri bahwa akan ada sesuatu yang nggak baik. Ini contoh karena ini contoh ya, contohnya ini kalau kalian berhadapan dengan situasi yang kurangnya komunikasi yang baik, ini yang membuat terkadang itu salah satu dari kalian ini kayak, wah ini kenapa ini perasaanku nggak enak nih, ini jangan-jangan terjadi sesuatu nih. Nah kayak gitu ya kalau aku ngomong masalah The Moon ini sendiri. Atau bisa saja ini tentang daya fantasi, pemikiran-pemikiran yang gak jelas. Ini kadang-kadang itu kayak, kalau orang terlalu overthinking itu terkadang itu pemikirannya itu, aduh ini jangan-jangan dia di sana kayak gini, aduh ini jangan-jangan dia di sana kayak gini. Nah ini ya, kalau aku lihat seperti itu energinya. Oke, ngomong masalah Eight of Wands. Aku klarifikasi dulu ya untuk Taurus di sini. Soalnya kalau aku ngomong masalah Eight of Wands ini kayak nggak mau hubungan ini seperti ini terus. Ada situasi dan kondisi di mana kalian terhubung, atau sekali lagi untuk Taurus kamu bisa yang di atas atau yang di bawah, atau energinya ini bisa vice versa ya. Paham ya di sini? Oke, aku ngomong masalah Eight of Wands ini sendiri. Ini salah satu dari kalian, atau bisa kamu ya, atau bisa dia juga. Eight of Wands ini sendiri kayak tentang mengatasi masalah yang kayak nggak maulah kayak gini-gini terus. Ada keinginan dari orang yang di atas ini untuk menyegerakan yang namanya gimana sih ini kelanjutannya, atau seperti dengan hadirnya Eight of Wands itu kayak oke. ingin komunikasi ya. Aku lihat orang yang di atas ini ingin komunikasi, ingin ngobrol, ingin tahu kejelasannya. Karena ini aku nggak tahu ya, kalau aku lihat memang hubungan yang stuck, atau kamu juga nggak mau pikiran-pikiran kamu atau itu tadi ya, ada daya fantasinya ini. Jadi mikir yang aneh-aneh nih. Ini juga nggak mau kayak gini-gini terus ya. Oke, ada King of Pentacle. Ngomong masalah King of Pentacle ini tentang kayak nggak merasa kayak nggak nyaman dengan kondisi yang saat ini, atau merasa saat ini kamu itu, atau orang yang di atas ini merasa kayak perasaan ya, atau hubungan yang nggak nyaman, atau intinya juga kamu nggak nyaman dengan pikiran kamu sendiri, nggak nyaman dengan perasaan kamu sendiri. Oleh karena itu ada keinginan orang yang di atas ini cenderung untuk menyegerakan komunikasi untuk menyelesaikan masalah di sini ya. Karena aku lihat memang ada semacam ketakutan dengan hadirnya Prince of Swords. Nah ini ada Prince of Swords, jadi kayak orang yang di atas ini cenderung ingin tahu tentang keadaan orang yang di bawah, ingin tahu ini kayak gimana dia, apakah benar apa yang aku pikirkan selama ini, apakah benar pikiran-pikiranku tentang dia, apakah dia ini memang selingkuh, apakah memang ada orang lain, apakah memang seperti ini. Kamu mencoba untuk menguak di sini, mencoba untuk mengklarifikasi. Nah itu mencoba untuk mengklarifikasi di sini ya orang yang di atas. Karena aku lihat di sini ada semacam sebuah berita yang masuk dalam diri kamu ya, atau semacam berita yang masuk ke dalam diri orang yang di atas ini, membuat orang di atas ini menjadi cemas, menjadi takut. Apa benar berita yang aku tangkap ini? Apakah benar berita yang aku terima ini? Ya mungkin orang yang di atas ini mendapatkan berita yang cukup tidak menyenangkan, yang membuat orang yang di atas ini berpikir yang aneh-aneh. Nah seperti itu ya. Oke, aku lihat ada Princess of Swords. Oke, di sini aku lihat King of Wands. Sih, di sini aku lihat orang yang di atas ini mencoba untuk konsentrasi, mencoba untuk memang orang yang di atas ini yang diinginkan adalah suatu komitmen yang baik ya, kalau aku lihat di sini. Oleh karena itu dia nggak mau sampai hubungan ini tuh hancur gara-gara masalah berita. Dia nggak mau hubungan ini rusak karena berita yang tidak menyenangkan yang ada di dalam pikiran dia. Jadi dia ini mencoba untuk mengklarifikasi, karena dia merasa bahwa orang yang di atas ini udah nyaman dengan hubungan dengan orang yang di bawah ya. Nih, oke. Eight of Wands. Eight of Wands. Ada Seven of Wands. See, di sini dia orang yang di atas ini kayak mencoba untuk lebih ke arah, oke, memang orang yang di atas ini muncul yang namanya persepsi-persepsi negatif.
ya. Pikiran-pikiran ini yang mulai muncul dalam pikiran orang yang di atas ini mulai muncul karena ada berita-berita yang cukup membuat dia ini kaget, atau membuat berita-berita yang membuat dia ini kayak terkejut juga, dan ini kemungkinan berita ini dari orang lain. Nah ini, dan orang ini kalau aku lihat dengan hadirnya Seven of Wands ini kayak berjuang untuk mengalahkan yang namanya pikiran-pikirannya, berjuang untuk aduh nggak mau deh, jangan sampai terjadi deh, ya jangan sampai terjadi apa yang aku pikirkan ini terjadi, jangan sampai. Karena aku lihat orang yang di atas ini udah merasa nyaman, udah merasa enjoy, udah merasa seperti ini, ya. Dan aku lihat orang yang di atas ini kayak udah kayak siap, atau kalian berdua ini udah siap untuk berkomitmen, atau kalian atau orang yang di atas ini udah siap aja untuk berkomitmen dengan orang yang di bawah. Nah, ini. Ya. Oke. Lalu bagaimana dengan orang yang di bawah? Dengan hadirnya Temperance. Oke, Temperance ini tentang kayak masalah keharmonisan juga, tentang ketenangan. Nah, ini ya, kalau aku lihat orang yang di bawah ini butuh tenang. Klarifikasi. Soalnya bisa juga ya pemikiran-pemikiran orang yang di atas ini membuat orang yang di bawah ini menjadi tidak tenang, karena inilah yang dia butuhkan. Atau bisa saja dengan hadirnya Temperance ini sendiri tentang I'm sorry if I wrong gitu kan. Aku minta maaf kalau aku punya salah, karena aku lihat The Devil. Ya ini, sorry ya kalau aku agak, karena aku lihat memang di sini dengan hadirnya The Devil ini semacam ketergantungan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini aku lihat ada semacam hubungan toksik juga di sini. Jadi semacam hubungan yang tidak baik untuk dilanjutkan. Nah, ini. Ya. Kalau aku lihat dengan hadirnya The Devil ini sendiri. Karena itulah dia merasa bahwa orang yang di bawah ini merasa bahwa ini kayaknya hubungan ini kayak gak baik untuk diteruskan, karena aku takutnya orang yang di atas ini, maaf ya, kayak muncul selalu persepsi-persepsi negatif tentang orang yang di bawah. Dan aku lihat juga dengan hadirnya Prince of Swords ini sendiri kayak semacam berita ini kayak tidak baik ya, atau bisa saja mungkin orang yang di atas ini mendapatkan berita dari orang yang di bawah ini kayaknya aku enough kayak gitu ya, enough, aku hanya ingin sendiri, jangan ganggu aku ya, karena aku udah merasa bahwa hubungan ini untuk dilanjutkan pun gak baik. Nah ini, jadi ada semacam kekhawatiran orang yang di atas ini kayak ingin aku ingin gimana ya, dengan hadirnya Seven of Wands ini sendiri kayak berjuang untuk bisa mendapatkan orang yang di bawah, karena aku lihat ini cukup ambisi untuk mendapatkan orang yang di bawah ini cukup gede juga. Nah ini ya, cukup gede juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku lihat dengan hadirnya King of Pentacle ini sendiri, kalau orang di atas ini menginginkan sesuatu, apalagi tentang keuangan ya, ambisinya itu besar banget. Jadi kalau aku lihat mungkin ada sesuatu yang salah terhadap orang yang di atas ya. Mungkin kalau dia sudah terfokus untuk mendapatkan sesuatu, lupa sama yang di bawah. Tidak memperhitungkan perasaan orang yang di bawah. Jadi kalau aku lihat dengan hadirnya Prince of Swords ini sendiri, memang ada suatu berita kekhawatiran dari dia kalau memang orang yang di bawah ini udah mulai mundur. Karena aku lihat di sini ada semacam The Devil ya. Ada semacam ketergantungan di sini. Aku nggak tahu, ini kalau ngomong masalah ini banyak banget, jujur ya, banyak banget. Karena ini bisa saja orang yang di atas ini, maaf ya, kalau udah terlalu fokus dengan pekerjaan bisa seperti itu, atau ketergantungan juga dengan orang yang di bawah, atau yang namanya terlalu berpikir yang enggak juga terhadap orang yang di bawah. Nah ini ya, atau bisa juga kalau aku lihat dengan hadirnya Seven of Wands, Eight of Wands itu semacam ada yang namanya keras kepala juga ya. Jadi kalau dikasih tahu agak nggak mau. Nah kayak gitu, ada juga yang kayak gitu. Makanya ini orang yang di bawah ini cenderung kayak susah ya. Kalau aku lihat di sini dengan hadirnya Temperance ini ya, karena yang dia inginkan adalah sebuah keharmonisan. Karena saat ini yang dia inginkan adalah ketenangan dalam dirinya. Dia nggak mau lagi
hubungan-hubungan yang gak baik di sini, hubungan-hubungan toksik di sini, dia ingin mengakhiri itu. Ya, dia kayak ingin tenang, dia ingin kayak oke, aku minta maaf kalau aku nggak bisa lanjut lagi sama kamu. Nah, seperti itu, ya. Dan aku lihat juga dengan hadirnya orang yang di atas ini ke bawah ini juga bisa tentang I'm sorry gitu ya. Aku minta maaf. Tapi ini akan diperhitungkan lagi. Oke, aku lihat adanya temperance di sini. Untuk Taurus, temperance. Oh, page of page of pentacle. Ngomong masalah page of pentacle, seperti aku bilang di sini, kalau aku lihat orang yang di bawah ini mencoba untuk lebih tenang dulu, mencoba untuk konsentrasi pada dirinya dulu. Ya, kalau aku lihat, dan ada Ten of Pentacle. Ten of Pentacle ini tentang gimana ya? Yang dia inginkan adalah kestabilan dalam hubungan, kestabilan dalam dirinya, kestabilan dalam emosionalnya, kestabilan dalam pikirannya. Nah, ini yang dia inginkan. Bisa juga orang yang di bawah ini stabilin dong diri kamu, ya. Nah, ini Ten of Pentacle. Oh, ya, aku lihat memang dia berpikir, orang yang di bawah ini berpikir orang yang di atas ini mudah juga. Ini ya, maaf ya. Jadi kestabilan ini tentang baik buruknya. Jadi kalau aku lihat orang yang di atas ini mungkin saja apa yang dia lakukan ini ujung-ujungnya untuk baik dan buruknya ini belum tahu. Apakah ini baik untuk hubungan atau tidak, apakah ini apa yang kamu lakukan atau orang yang di atas lakukan ini baik untuk kedepannya atau tidak. Jadi intinya itu orang yang di bawah ini, intinya itu saat ini dia hanya ingin sendiri. Kalaupun ini dilanjut, dia akan berpikir lagi bahwa baik tidaknya hubungan ini untuk ke depan. Karena dengan hadirnya Seven of Cup ini sendiri, banyak hal yang dia inginkan dari orang yang di atas, tapi saat ini kayaknya belum bisa dia dapatkan. Nah, ini aku lihat dengan hadirnya Seven of Cup ini sendiri, maaf ya kalau orang yang di bawah ini kayak imajinasi ya. Jadi ini kalau aku lihat ada suatu keputusan yang sulit. Jadi kalau dia dihadapkan orang ini, kan orang di atas ini berusaha untuk berusaha kembali atau berusaha untuk minta maaf lah, bukan, karena ini belum tentu kalau putus. Intinya itu ada suatu kesalahan yang diperbuat oleh orang yang di atas ini, dia mencoba untuk kembali atau mencoba untuk minta maaf, tapi orang yang di bawah ini cenderung untuk lebih berpikir baik buruknya, ya. Dan ini kayaknya menjadi keputusan yang sulit buat dia, karena dia merasa bahwa hubungan ini untuk dilanjut pun apakah bisa, apakah kita bisa bahagia, karena orang yang di bawah ini, karena kamu kayak nggak bisa berubah. Nah, itu the judgment ya. Yang dia inginkan adalah suatu perubahan. Dia ingin bahwa orang yang di atas ini kayak udah saatnya kamu tuh berubah lah ya. Aku ingin kamu tuh berubah, kamu ingin menjadi sosok diri kamu yang baru. Nah, ini oke, sekali lagi itu untuk Taurus. Jika ada salah dalam readingan ini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya, atau kata-kataku ya yang mungkin tidak menyenangkan untuk kalian, aku minta maaf. Oke, kita kembali lagi di sesi yang lain. See you next time.